Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi fid darin amin. Hendaklah menyiapkan batu-batu sebelum buang hajat untuk istinja, karena sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqul mala'ina wa'idun nubala. Artinya, hindarilah tempat-tempat yang menimbulkan laknat dan sediakanlah batu-batu. Janganlah engkau beristinja dengan air di tempat buang hajat yang bukan pada tempatnya, karena ditakutkan terkena percikan air kencing hingga menajiskannya. Lain halnya dengan batu, karena tidak akan menimbulkan percikan. Lain lagi halnya dengan tempat yang sudah disediakan, dan istinja di tempat itu menjadikannya bersih, kecuali apabila di tempat tersebut ada udara yang berlawanan arah sehingga ditakutkan percikan air kencingnya kembali. Hendaklah menuntaskan sisa air kencing dengan berdehem-dehem dan mengusapnya atau memijit-mijit dari arah dubur hingga ujung kemaluan 3 kali dengan tangan kiri engkau dengan pijitan yang lembut. Ini dilakukan dengan jari telunjuk atau ibu jari, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fal yantur zakarahu salanasa nataratin. Artinya, maka hendaklah ia memijit-mijit kemaluannya 3 kali pijitan. Jika perempuan, hendaknya meletakkan jari-jari tangannya yang kiri pada rambut kemaluannya dan memijitnya secara perlahan. Demikian dinukil oleh Al-Bujairimi dari Syarah Raw oleh Syekhul Islam, sebagaimana mengatakan yang dimaksud dengan natar oleh menarik-narik kemaluan dengan lembut, yaitu dengan cara melakukan ibu jari atau telunjuk di bawah batang kemaluan. Setiap orang berbeda dalam penyucian anggota tubuhnya. Hukumnya sunnah jika diyakini bahwa kencingnya sudah berhenti, dan wajib apabila besar dugaannya kencingnya belum habis kecuali dengan berdehem-dehem. Bismillahirrahmanirrahim. Jika engkau berada di padang terbuka, maka menjauhlah dari pandangan manusia sehingga engkau tidak terlihat orang lain. Kejauhan ini lebih baik daripada menjauhkan diri dari manusia ke tempat di mana orang tidak mendengar suara dari yang keluar dan tidak mencium baunya, sebagaimana dinukil oleh Al-Wana'i dari Al-Ramli, dan tutuplah aurat engkau dengan sesuatu. Tidak boleh dengan kaca, walaupun tidak ada orang yang melihat engkau. Apabila engkau berada di dalam bangunan yang beratap, maka hal itu sudah cukup. Jika tidak ada orang yang melihatnya. Kalau ada orang yang melihat, maka wajib menutup aurat, karena diharamkan membuka aurat di hadapan manusia, sebagaimana dikatakan oleh Al-Wana'i
Janganlah engkau membuka aurat engkau sebelum sampai di tempat duduk. Apabila engkau sampai di situ, maka bukalah pakaian engkau sedikit demi sedikit, kecuali apabila engkau takut terkena najis, maka engkau boleh mengangkatnya sesuai keperluan engkau. Kemudian turunkan lagi sebelum engkau berdiri tegak. Janganlah menghadap matahari dan bulan di waktu buang air kecil ataupun buang air besar, di waktu terbit atau terbenamnya, tanpa penutup seperti awan. Tidaklah mengapa bagi engkau apabila engkau membelakanginya. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah menghadap kiblat dan membelakanginya. Menghadap dan membelakangi kiblat pada saat buang hajat, walaupun dada tidak menghadap ke arah kiblat tanpa penutup ketika buang hajat adalah haram di tempat yang tidak disiapkan baginya. Adapun di tempat yang disediakan, maka berlawanan arah dengan kiblat adalah lebih utama. Jika mudah menyimpang dari kiblat, yang dimaksud dengan membelakangi kiblat adalah menampakkan kemaluan depan atau belakang ke arahnya di saat membuang hajat. Barang siapa menunaikan dua hajat sekaligus, tidaklah wajib baginya menutup aurat kecuali dari arah kiblat saja jika ia menghadap atau membelakanginya. Disyaratkan penutup itu meliputi semua bagian tubuhnya yang menghadap kiblat, yaitu dari pusat sampai ke tanah. Sama halnya antara orang yang berdiri dan orang yang duduk. Seandainya ia membuang hajat sambil berdiri, maka ia harus menutupi dari pusatnya sampai kedua telapak kakinya demi memelihara kiblat, meskipun aurat itu sampai ke lutut. Disyaratkan antara ia dan penutup itu berjarak 3 hasta atau kurang sepanjang hasta manusia biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi waliyyi taufiq wal hidayah, wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa mustafa wa khiratihi min khalqihi sayyidina Muhammadin al-mab'uth bil inayah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi liqa'il maula jalla jalaluh. Amma ba'du, alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat umur yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul sama-sama pada malam hari ini di dalam majlis ilmu pengetahuan agama, yang mana kita berharap mudah-mudahan tidaklah kita bubar dari ini majlis, melainkan segala dosa kita diampuni Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Wal imam sahib hadzal kitab, al imam al fadil Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Jawi, beliau membahas tentang bagaimana adab istinja, pentingnya adab istinja, dan bagaimana untuk benar-benar memperhatikan. Jangan sampai setelah kita buang air kecil atau air besar ada yang masih belum beres. Dan ini yang banyak tidak dihiraukan oleh setiap orang muslim muslimah, sehingga mengakibatkan orang tersebut nantinya disiksa di alam kubur. Sebagaimana dikatakan bahwasanya kebanyakan orang yang disiksa di alam kubur itu adalah yaitu dari 3 perkara. Yang pertama adalah al-ghibah. Kebanyakannya adalah orang yang suka menggosip, membicarakan keaiban dan keburukan orang lain. Maka setiap orang yang sering membicarakan keaiban dan keburukan orang lain, dikhawatirkan orang tersebut akan menerima akibatnya nantinya ketika dia berada di alam kubur. Dan ketahuilah
Orang yang taubat dari dosa ghibah, dia adalah orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dan orang yang meninggal dunia dan dia belum taubat dari dosa ghibah, maka dia adalah orang yang paling pertama masuk neraka. Wal'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Atadruna mal ghibah? Tahukah kalian, kata Nabi, apa itu ghibah? Galu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui yang dimaksud dengan ghibah. Maka Nabi Muhammad mengatakan dzikru akhaka bima yakrahu, yaitu menyebutkan saudaramu akan sesuatu yang dia tidak senang, itu disebutkan. Yang dia tidak menyukai sebutan tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah jika seandainya yang disebutkan itu memang benar adanya? Kata Nabi Muhammad, apabila itu benar, maka sungguh engkau telah menggosipnya. Apabila itu salah, maka engkau sungguh telah memfitnahnya. Dari karenanya, bersihkan lisan kita dari ghibah. Karena kebanyakan orang yang disiksa di alam kubur, salah satu dari yang tiga adalah al-ghibah, yaitu dosa gosip. Dosa orang yang sering membicarakan keaiban orang lain, mobil khusus duduk-duduknya kita, nongkrong-nongkrongnya kita. Hati-hati, jangan sampai tongkrongan kita yang menjadi topik pembicaraan di dalamnya adalah keburukan fulan, aib fulan. Begitu, jangan sampai. Kemudian yang kedua adalah kebanyakan orang yang disiksa di dalam kubur, yaitu adalah an-namimah, orang yang suka adu domba. Ada orang yang suka adu domba. Rasul mengatakan la yadkhulul jannata namam, tidak akan pernah masuk surga orang yang selama di dunia tugasnya, kesibukannya adalah adu domba. Jangan sampai adu domba. Dan yang ketiga adalah wagillatut tahaffuz minal baul, orang yang tidak memperhatikan tentang urusan buang air kecil. Hati-hati. Bahkan di antara yang mengakibatkan seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, yaitu adalah buang air kecil dalam keadaan berdiri. Ada mengakibatkan daripada su'ul khatimah, wal'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya Rasul bersabda di dalam sebuah hadis, ammatu adzabil qabr minal baul, kebanyakan orang yang disiksa di dalam kubur itu dikarenakan karena kurang hati-hatinya mereka dalam buang air kecil. Dari karenanya di sini pentingnya ilmu di dalam ketika kita buang air kecil. Di sini di antara adabnya yaitu bagaimana jangan sampai ada percikan-percikan dari air kencing yang keluar dari kita. Dari karena itu hendaklah benar-benar menuntaskan air kencing yang keluar dengan cara berbagai macam cara, di antaranya berdehem. Seperti itu. Di antaranya lagi di sana yaitu yang disebutkan oleh al-musannif, yaitu memijat-mijat kemaluan, yaitu an-natr, yaitu dipijat seperti itu, diurut baik dengan ibu jari ataupun dengan telunjuknya agar benar-benar habis keluar. Tapi ada juga orang yang kena penyakit salisil baul. Ada salisil baul, orang yang memang tidak pernah berhenti menetes air kencingnya, selalu menetes. Dan itu sudah tidak bisa, maksudnya, dan itu sudah memang penyakit, masih bisa diobati, masih bisa. Maka orang yang salisil baul biasanya kaum laki-laki, salisil baul selalu netes. Maka hendaklah bagi orang yang kena penyakit salisil baul untuk menjaga sarungnya dan kainnya jangan sampai kena tetesan air kencingnya, karena itu najis. Dari karenanya mungkin dibungkus dengan pembungkus. Kemudian bagi orang yang salisil baul
ketika air kencingnya terus menetes dan tidak terkena kain atau sarung atau celananya karena dibungkus dengan pembungkus, maka cara solatnya bagi salisil baul, dia tidak boleh berwudu terlebih dahulu untuk mengerjakan solat yang wajib baginya, terkecuali dengan ketika setelah masuknya waktu. Setelah masuk waktu, adzan Allahu Akbar, maka dia langsung ke hammam. Setelah ke hammam, pembungkusnya dilepas. Setelah dilepas, kemudian dicuci kemaluannya. Setelah dicuci kemaluannya, diganti lagi dengan pembungkus yang baru. Setelah diganti dengan pembungkus yang baru, biarlah dia menetes. Kemudian setelah itu cepat-cepat berwudu. Setelah berwudu, silahkan mengerjakan qabliyah. Kemudian setelah itu langsung mengerjakan yang wajib. Dan boleh bagi dia untuk ba'diyah, rawatib lainnya atau solat sunnah lainnya, silahkan. Tapi kalau untuk mengerjakan yang wajib, harus dengan wudu kembali dan dengan masuk waktu solat. Begitu juga perempuan yang istihadah, perempuan yang keluar darah selain darah haid dan nifas, yaitu darah penyakit istihadah. Maka perempuan yang istihadah, yang keluar darahnya melebihi dari paling lama masa haid, yaitu 15 hari. 15 hari lebih masih keluar darah dari kemaluannya, maka itu adalah darah istihadah, penyakit. Dan boleh bagi suaminya untuk mempergaulinya, dan wajib bagi perempuan tersebut sebagaimana apa yang diwajibkan bagi dia ketika dia suci. Begitu. Dan cara istinjanya sama seperti orang yang salisil baul. Kemudian lagi al-musannif menyebutkan bagaimana di sana benar-benar untuk al-istibra' minal baul, yaitu benar-benar melepaskan dari berbagai macam tetesan-tetesan yang mungkin masih ada setelah itu. Jadi tapi jangan sampai ada was-was. Dan juga di sana beliau menyebutkan bahwa jangan sampai kita itu kencing di tempat yang berlawanan udara. Dikhawatirkan percikannya masih ada, tuh hati-hati. Berlawanan udara atau di tempat yang keras, hati-hati. Dan juga tidak boleh kita kencing di lubang binatang, lubang semut, jangan kita kencing di sana. Kemudian bagaimana di sana beliau juga mengatakan, apabila kita berada di padang yang terbuka, maka hindarilah dari pandangan manusia sehingga engkau tidak terlihat dari orang lain. Jangan sampai pinggir-pinggir jalan, masya Allah, kecuali kebelet, kecuali udah darurat, ya bismillah udah. Tapi kalau masih bisa ditahan, ya Allah bismillah. Cari hammam yang ada di masjid, cari hammam yang ada di musalla, cari hammam yang ada di langgar-langgar, jangan di pinggir jalan. Masya Allah, di pinggir jalan nggak apa. Belum lagi yang harus diperhatikan ketika bersucinya. Ini maaf, ketika bersuci kita menyiramkan air, kemudian percikan dari air tersebut itu hati-hati. Apabila mengenai kaki kita harus kita basuh lagi dengan air yang suci lagi mensucikan. Kenapa? Karena air yang kita gunakan untuk membasuh kemaluan kita, karena dia bercampur dengan yang najis, maka jadilah najis. Ini umpama kita membersihkan kemaluan kita, kita siramkan air di sini, yang keluar di sini jadinya najis. Hati-hati, kena sarung kita, kena celana kita, mengenai kaki kita, dan itu hati-hati. Anak-anak kita harus kita perhatikan hal yang semacam itu. Kalau seandainya mereka tidak memperhatikan, terkena sarungnya, terkena gamisnya, terkena kainnya, terkena celananya, mau sholat bagaimanapun sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena apa yang dia pakai tidak suci. Sedangkan syarat sah sholat yaitu adalah harus suci apa yang dia pakai, jasadnya dan tempatnya. Maka hindarilah dari pandangan manusia. Wah, jangan sampai terlihat orang lain.
Ini lebih baik daripada menjauhkan diri dari manusia ke tempat di mana orang tidak mendengar suara dari apa yang keluar dan tidak mencium aromanya, sebagaimana dinukil oleh Al-Wannai dari Ar-Ramli. Begitu. Dan bagaimana di sana beliau mengatakan tutup aurat dengan sesuatu, tidak boleh dengan kaca, jangan nutup aurat dengan kaca. Begitu juga bagaimana di sana menutup aurat ketika kita ingin duduk, ingin buang hajat, haruslah membukanya perlahan, sehingga tidaklah kita di sana membukanya terlebih dahulu sebelum kita di sana duduk. Dan dianjurkan bagi orang yang buka aurat untuk membaca Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Itu dibaca. Agar apa? Agar jin tidak melihat aurat kita. Itu dianjurkan. Jadi mulai berdiri, berduduk tunggal dikitan. Kecuali di sana kita khawatir terkena najis, silahkan buka sekedar keperluan. Begitu. Kemudian lagi beliau menyebutkan jangan sampai istinja menghadap kiblat. Masya Allah. Ini istinja menghadap kiblat, ngambil barokah. Masya Allah. Nah, jangan sampai ngadap kiblat, dari karenanya harus tahu. Apalagi maaf biasanya ada hammam yang baknya di sampingnya itu rendah. Ada orang yang bekamih berdiri keperancingan ke sana dan kurang dari 2 kulah selesai. Hati-hati. La ilaha illallah. Kemudian bagaimana di sana disebutkan oleh beliau jangan sampai kita itu membuka aurat meskipun kita sendirian. Dan beliau mengatakan seandainya ada orang yang buang hajat sambil berdiri, maka ia harus menutupi dari pusatnya sampai kedua telapak kakinya. Tutup demi memelihara kiblat, meskipun aurat itu sampai ke lutut. Tapi kalau bisa duduk, istinja duduk, buang air kecil duduk, jangan sampai berdiri. Kebanyakan orang yang mengakibatkan su'ul khatimah kencing dalam keadaan berdiri. Duduk, bismillah. Dan ketika kencing dahem dulu seperti itu supaya habis keberatan. Kadang-kadang ada orang yang lagi duduk ketika berdiri masih ada keluar. Nah itu hati-hati. Lagi duduk Masya Allah. Ketika berdiri masih ada yang netes. Nah itu hati-hati. Diperhatikan, benar-benar diperhatikan. Jangan sampai tidak diperhatikan, karena ini mengakibatkan fatal, yaitu adalah siksaan di dalam kubur. Nah. La ilaha illallah. Kemudian lagi diharamkan menghadap atau membelakangi mushaf di waktu buang hajat apabila menimbulkan kesan penghinaan. Jangan sampai. Bahkan bisa menjadi kufur kalau di sana menghinakan. Jangan menghinakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Demikian pula dikatakan tentang menghadap atau membelakangi kubur orang yang dimuliakan, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imamul Wannai. Kubur jangan dikamihi. Ini kubur dikamihi, Masya Allah. Saking muarnya lawan yang ampun kubur dikamihinya. Kalau pindah diketek sedin, jangan. Ayo baca setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah buang hajat di tempat berkumpulnya manusia. Jangan. Mau lagi berkumpul jangan buang hajat di situ. Tempat umum. Umpama pos. Nah, duduk di sana kebanyakan orang di kami. Jangan. Ayo. Tempat umum milik orang banyak mencari nafkah atau tempat untuk beristirahat. Hal itu tidaklah disukai jika mereka berkumpul untuk sesuatu yang mubah. Tetapi jika bukan tempat untuk berkumpul, maka tidak ada larangan, bahkan wajib jika hal itu bisa menghilangkan maksiat. Kalau tempat judi dikamihi, Masya Allah. Apabila kamihnya itu bisa
menghilangkan maksiat, ya silahkan. Ada tempat judi, Masya Allah, di Kami Hisidin. Di Kami Hisidin, dan kamihnya itu berkah. Sampai berkahnya orang yang judi taubat semuanya. Tempat maksiat. Ayo. Jangan kencing pada air yang diam. Hati-hati, jangan sampai. Adapun air yang mengalir, maka tidaklah dilarang. Diharamkan pula kencing di tempat yang diwakafkan dan air berhenti di situ, meskipun sedikit. Buang air pada malam hari di air tidaklah disukai, baik pada air yang mengalir atau diam, yang luas ataupun tidak, karena air di waktu malam adalah tempat tinggal jin. Tuh, hati-hati. Malam-malam pinggir sungai, oh hati-hati. Hati-hati malam-malam. Kamu hati-hati. Baik air, baik sungai kecil ataupun sungai besar, hati-hati. Jangan sampai. Ini ada buaya juga. Sangkanya cucunya, sambarnya. Hati-hati, jangan sampai. Ayo. Dan janganlah kencing di bawah pohon yang berbuah. Haula wala quwwata illa billah. Pohon kastela di Kamihinya, buah kastelanya Masya Allah. Subur kastelanya Masya Allah. Ayo. Sama ada buahnya dapat dimakan atau tidak. Ayo. Demi memelihara buah yang jatuh. Hal ini tidak disukai selama tidak ada sesuatu yang dapat menghilangkan najis di tempat itu seperti hujan dan lainnya. Kalau ada yang bisa menghilangkan najis tersebut karena ada hujan, jadi masalah. Tapi kedusa bang kami di situ. Baik di botol aja sudah daripada di situ. Masya Allah. Kenapa jadi jangan sampai di pohon? Jangan sampai kesian pohon. Bujur-bujur aja disiram dengan air yang bersih, jangan air dari kita. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang punya sifat belas kasih, dia akan dikasihi oleh Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di permukaan bumi, apa aja, binatangkah atau tumbuhankah, maka niscaya Allah akan memberikan kasih sayangnya kepadamu. Nah, jangan sampai kita kencing di tempat yang semacam itu, tidak diperbolehkan. Dan apabila ya ada yang di botol kami, maka dibuang, air kencingnya dibuang, jangan ditaruh di samping. Dikhawatirkan mungkin apa sebagainya. Buat obat lah. Allah tidak menjadikan kesembuhan dari yang najis. Ingat, Allah tidak memberikan kesembuhan dari yang najis, dan Allah tidak akan meletakkan kesembuhan pada sesuatu yang haram. Jangan cari obat yang halal, cari obat yang suci. Begitu. Ayo. Janganlah kencing di dalam lubang. Lubang apa aja, bagi lubang buaya. Karena dikatakan bahwa lubang adalah tempat tinggal jin. Syuf. Apa? Lubang jin di Kamihinya. Allahu Akbar. Ya nang kepuhunan jadinya. Kesakitan, bengkak, kepidaraan jadinya, kalas moha. Kenapa? Tuh rumah jin di Kamihi. Bepadah bang guru aja, datu lompat bekami kadusah. Pedatuan nikah lain jin. Itu kenakan hati-hati, kadang-kadang main bola koler bulik ke rumah kami beberang aja, maka di ulay-ulayakannya pulang tuh bulik ke rumah dulu,
Kalau pindah ke pohonan, kita kadang melihat alam orang, makanya permisi lawan orang permisi. Alamnya ada, dan itu macam-macam, ada jin yang baik, ada jin yang kada. Di majelis nih kan ada yang berdudukan nih tuh di higa situ orang kosong ada yang mendengar. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ada juga, jangan dikira kedada penunggunya ada mehti orang-orang. Oh, yang pindah kerasukan mana orang. Nah, ada, masing-masing ada alamnya, ala kulli hal. Nah itulah mereka. Ayo. Mereka jin telah membunuh Sa'ad bin Ubadah ketika kencing di dalamnya. Diharamkan buang hajat di dalam lubang apabila diduga terdapat di dalamnya binatang yang tidak dianjurkan untuk dibunuh. Nah, ada binatang-binatang yang tidak dianjurkan untuk dibunuh, ada juga yang dianjurkan untuk dibunuh. Ayo. Karena ia terganggu oleh barang najis itu atau dapat menyebabkan kematiannya. Demikian dikatakan oleh Al-Wannai. Sedikit ada tertinggalan tadi masalah istinja dengan batu. Batu di sini bukan berarti harus batu, tisu juga bisa, sesuatu yang kasar yang bisa mengangkat najis. Dengan tiga tempat di situ, tidak harus 3 biji batu, bisa jadi 1 batu tapi dengan 3 kali seperti ini, atau seperti ini. Dianukan dulu yang di sini, umpama ini batu, sini dulu. Ini sudah najis di sini, cari lagi yang di sini, seperti itu. Pakai tisu bisa, tidak jadi masalah, tapi setelah dibuang jangan dikesinikan lagi. Gitu, jangan. Jadi kalau bisa di hammam itu ada tisu, ada batu, siapa tahu di tengah-tengah macet. Nah, dan sebelum kita buang air kecil atau buang air besar, periksa dulu kerannya, buka dulu. Oh mau, bismillah. Ini karena ya Allah kebelet langsung, ya Allah mati. Kayak apa? La haula wala quwata illa billah. Hati-hati. Baca setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kencing di tanah yang keras atau kencing di tempat angin bertiup yang berlawanan arah, sebagaimana dikatakan oleh Ar-Ramli. Kenapa jadi jangan kencing di tanah yang keras? Mantul. Apa? Bayunya mantul. Artinya tabulik pulang. Kenapa jangan sampai kencing di air yang bertiup, yang berlawanan arah? Tampias. La ilaha illallah. Tampias. Ya, bahwa janganlah. Terus baca. Maka janganlah menghadap demi menghindari percikan atau bau dari kotoran tersebut. Ibnu Hajar dan Asy-Syarbini mengatakan bahwa yang diperhitungkan dalam karohah bau yang ditimbulkan itu adalah bertiupan bertiupnya angin yang kencang pada saat itu, meskipun tidak selalu bertiup, karena boleh jadi ia akan tertiup setelah mulai kencing. Bertiup.
bertiup setelah mulai kencing atau buang air besar sehingga terganggu olehnya. Bertumpulah di atas kaki kiri di waktu engkau duduk sambil meletakkan kaki kanan di atas tanah dan mengangkat anggota lainnya di atas tanah. Itu posisi kita buang air besar. Bisa dicontohkan? Biar yang lain melihat. Bertumpu dengan kaki kiri, kemudian kaki kanannya di atas tanah. Ayo bismillah. Itu di antara caranya. Jangan melihat apa yang keluar, karena itu melemahkan pandangan. Sudah duduk apalagi itu sudah. Jangan melihat apa yang keluar karena itu bisa melemahkan pandangan. Ayo. Karena hal itu lebih memudahkan keluarnya kotoran di samping istirahatnya anggota-anggota utama seperti lambung yang penuh. Nah, itu memudahkan keluarnya. Dan kita mahir yang kayak itu amunnya nang berduduk. Nang ada kalau kloset nang berduduk lalu ngalih sedangkan betulisan jangan dinaiki ya. Nah, lalu kayak apa? Iya. Orang tulak umroh bingung mencari banyu, mana banyunya kisan kami. Mahir di Jamban, di Batang. Sana bersih pakai shower gitu aja. Yang mana udah jadi kami sih dia. Ini kayak orang sugih sih dia kada banyu. Allah, mana pulang kada posisinya kada nyaman aja sih dia. Kenapa jurang kada nyaman, kada keluar berataan aja sih dia. Saya apakah hendak benaik ketia di setengah ti orang jangan dinaiki. Ada juga pulang tahu membuangnya kada tahu padahal limbah picik terbuang sidin mahir nang panting manunya lundu tahu iwak panting lah lundu tahu makanannya apa lundu tuh jangan menyambat gitu bang, kotoran gitu. Sedikit dihalusi kan bahasa tuh. Ulun aja mulai tadi mah halusi benar. Mulai nang membaca tadi nah disuruh diurut jangan kencang. Ulun koler bahas nang itu tertawaan benar aja nanya. Jalal aja sudah siap-siap cakang kayak dina aja. Ulun tahu dah otaknya tuh. Ulun koler membahas makanya ulun cari bahasa nang halus sekalinya berbahasa umat. Segelianan ulun banget. Cari bahasa nang halus. Lundu itu makanannya apa? Apa? Makanannya apa? Bama. Yang biasanya kotoran manusia loh. Bisa namanya itu lah kotoran manusia. Habis itu kita lagi makan. Itu belik-belik kayak itu Udah ajan dah kamu dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وارض عن الصحابة أجمعين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة شرف الدرجة العالية الرافعة وبعث مقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي اغفر لي ولوالدي اغفر لي ولوالدي وارحمكم ربنا صلى الله عليه وسلم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. Ya, baca. Jika dimiringkan dimiringkan mudahlah keluarnya kotoran, dan apabila ditegakkan maka sulitlah keluarnya. Dan karena dimiringkan tadi itu ya yang kayak tadi posisi tadi itu bertumpu di kiri. Kalau ditegakkan ya ngalih keluarnya. Dan karena yang sesuai bagi kita adalah kaki kanan adalah dijaga dari penggunaannya di tempat yang kotor ini. Apabila engkau kencing sambil berdiri, maka bertumpulah di atas kedua kaki sebagaimana dikatakan oleh Syekh Atiyah yang menukil dari Al-Minhaj. Usahakanlah waktu kencing maupun buang air besar tidak dengan berdiri, karena hal itu dimakruhkan kecuali dalam keadaan darurat. Darurat kira jadi masalah. Umpama ya karena garing atau apa, jangan sampai ya buang air kecil jangan berdiri, atau air besar jangan berdiri. Ayo. Maka tidak ada larangan dan tidak bertentangan dengan yang utama, karena Nabi Muhammad SAW pernah mendatangi tempat pembuangan sampah umum lalu kencing sambil berdiri. Mengenai hadis tersebut terdapat 3 pendapat. Pertama, Rasulullah SAW melakukan itu karena waktu tidak bisa duduk akibat adanya bagian tubuhnya yang sakit. Kedua, karena beliau berobat dengan cara itu untuk mengatasi rasa sakit pada sulbi beliau, sebagaimana kebiasaan orang Arab yang mengobatinya dengan cara kencing sambil berdiri. Ketiga, beliau pada waktu tidak bisa duduk di tempat itu karena banyak terdapat barang yang najis. Nah, itu alasannya kenapa Nabi Muhammad kencing berdiri pada saat itu. Bahwasanya ada 3 pendapat. Yang pertama, ada di bagian tubuh beliau sakit sehingga mengharuskan beliau tidak bisa duduk. Ada juga yang mengatakan untuk mengobati sakit yang ada di tulang sulbi beliau, karena orang Arab apabila mengobati sakit yang ada di tulang sulbi maka dengan cara seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya beliau melakukan itu karena di sekelilingnya banyak yang najis, sehingga apabila beliau duduk maka dikhawatirkan mengenai sesuatu yang najis seperti itu. Nah, kumpulkanlah antara penggunaan batu dan air di waktu beristinja dengan mendahulukan batu, dan ini lebih utama daripada membatasi pada salah satunya untuk menghindari najis, guna menghilangkan bendanya dengan batu, dan tercapailah sunnah. Kalau bisa menggabung antara batu dengan air maka lebih bagus. Tapi kalau menggabung yang didahulukan adalah batu.
Yang didahulukan adalah batu, setelah batu baru air. Batunya itu dicuci kembali, diletakkan lagi di hammam umpamanya, seperti itu. Tapi begamat menggosoknya. Diriwayatkan bahwa ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Artinya di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bersih. At-Taubah 108. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada penduduk Quba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuji kalian tentang bersuci. Apakah itu? Mereka menjawab, kami beristinja dengan air. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebelumnya, apabila seseorang dari kalian mendatangi tempat buang hajat, hendaklah ia beristinja dengan 3 biji batu. Demikianlah istinja dilakukan pada mulanya. Ada yang mengatakan ketika mereka ditanya tentang hal itu, mereka menjawab, kami menggunakan air sesudah batu. Demikianlah yang sebutkan di dalam Awariful Ma'arif. Nah, jika engkau ingin membatasi salah satunya, maka lebih utama menggunakan air. Tapi kalau hendak memilih antara 2, air. Jika engkau menggunakan batu saja, maka hendaklah engkau menggunakan 3 biji batu yang suci dan mengeringkan bendanya, gitu. Janganlah menggunakan batu yang najis maupun yang basah dan yang halus seperti tanah. Usaplah tubuh engkau yang kotor secara merata dari depan ke belakang agar najis tidak berpindah dari tempatnya. Begitu pula usaplah kemaluan engkau di 3 tempat dengan sebuah batu yang besar atau dengan 3 kali pada sebuah dinding hingga tidak terlihat kebasahan di tempat usapan. Demikianlah seperti yang disebutkan dalam Al-Ihya. Jika tercapai pembersihan dengan 2 kali, maka wajiblah engkau sempurnakan untuk kali yang ketiga. Jika dengan 3 kali usapan masih ada bekas, maka engkau gunakan batu keempat. Ada harus 3 kali, ya masih 3 kali masih ada lagi, ya udah. Dan demikian seterusnya. Apabila dengan batu keempat sudah bersih, maka sempurnakan dengan batu yang kelima supaya menjadi bilangan ganjil. Jika engkau membersihkan dengan 6 batu, maka sempurnakan menjadi 7. Demikian seterusnya hingga bersih dengan bilangan ganjil. Jadi harus ganjil, jangan genap. Mengusap dengan bilangan ganjil adalah mustahab. Mustahab itu artinya dianjurkan. Sedangkan membersihkan adalah wajib. Ketahuilah bahwa pengarang menyebut 6 syarat dalam menggunakan batu. 2 kali membersihkan kotorannya, yaitu harus sampai suci untuk menghilangkan najisnya. Sedangkan yang ketiga, mengusap 3 kali dengan meratakan setiap usapan pada seluruh tempat yang dibersihkannya. Salah satunya adalah tempat di mana ia beristinja, yaitu tidak berpindahnya benda yang keluar. Tidak berpindah benda yang keluar. Apabila berpindah, lain pulang kisahnya. Berpindah, memataka landau. Janganlah beristinja kecuali dengan tangan kiri, jangan tangan kanan. Tangan kanan dengan sesuatu yang mulia, yaitu mengambil batu dengan tangan kiri dan menuangkan air dengan tangan kanan, lalu menggosokkannya dengan tangan kiri hingga tidak tersisa bekasnya yang dapat diraba. Cukuplah dalam hal itu jika diduga najis telah hilang dan tidak disunahkan mencium tangannya. Ada disunahkan. Hendaklah ia mengendurkan anggota badannya supaya bekasnya tidak tertinggal di sela-sela lubang dubur. Maka perhatikan hal itu. Demikianlah yang disebutkan oleh Ibnu Hajar. Sehabis beristinja ucapkan Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari sifat munafik dan lindungilah kemaluanku dari perbuatan-perbuatan keji. Dan ini juga dianjurkan, bagus dibaca oleh para wanita, ibu-ibu yang punya anak kecil, masih bayi, yang mereka istinjanya ibu yang membantu. Setelah kita bersihkan, bagus ini dibaca, tinggal dirubah dhamirnya. Allahumma tahhir qalbahu minan nifaq. Ya Allah, sucikan hatinya, bersihkan hatinya dari sifat munafik. Wa hassin farjahu minal fawahish,
dan lindungilah kemaluannya dari perbuatan-perbuatan keji. Jika anaknya laki-laki, jika perempuan, Allahumma tahhir qalbaha minan nifaq wa hassin farjaha minal fawahish. Begitu. Ayo, baca lagi jalan. Ketahuilah bahwa berbicara ketika memasuki tempat buang hajat adalah makruh sekalipun tidak buang hajat. Misalnya masuk untuk meletakkan kendi atau menyapu, kecuali untuk kepentingan. Tidaklah dihukumkan makruh seperti berzikir di dalam hati. Cukuplah dalam keadaan ini apabila ketika malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan muraqabah serta mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam mengeluarkan kotoran. Nah, itu dalam mengeluarkan kotoran juga kita tafakkur. Tafakkurnya apa? Tafakkur apa ketika mengeluarkan kotoran? Tafakkur akan nikmat Allah yang begitu luar biasa. Nah, bayangkan kalau kada keluar bisa operasi. Tapi keluar cukup dengan itu. Ayo baca. Jangan berzikir di dalam situ. Dalam hati boleh aja. Dalam hati boleh aja. Tapi kalau diucapkan di mulut jangan. Apalagi bawa handphone. Assalamualaikum. Masya Allah dalam WC. Dalam WC Assalamualaikum. Jurang di WC Astagfirullah ya Allah. Masya Allah. Berat anak Islam. Jangan ke WC membawa nama-nama yang mulia, ada tulisan dan sebagainya, hati-hati. Bahkan Nabi Muhammad kalau masuk WC cincin dilepas. Mau makan, mau masuk hammam, ini cincin dilepas. Taruh di kantong. Ayo. Seandainya apalagi main game dalam WC. Masya Allah. Sampai kering. Main game asik, Masya Allah. Hati-hati, kenapa gerak jadi sampai bawa handphone ke dalam hammam? Baca. Seandainya tidak dapat keluar, niscaya mungkin akan membunuhnya. Ini termasuk kepentingan besar, walaupun tidak mengucapkan dengan lisan sebagaimana dikatakan oleh Umar al-Basri. Artinya di situ apa jalan? Tafakkur di situ. Tafakkur dengan keluarnya kotoran. Begitu luar biasanya nikmat Allah. Seandainya tidak keluar, ayo mau apa? Kayak apa kalau pada keluar? Penyakit, bisa membunuh jadinya. Tapi dengan keluar, ayo baca. Setelah selesai beristinja, gosokkan tangan engkau di tanah atau di dinding untuk menghilangkan bau yang melekat. Kemudian cucilah tangan engkau, termasuk yang dinding pun orang. Jangan jadi basuh aja, langsung dibasuh pakai sabun. Termasuk ada pula tidak duduk berlama-lama tanpa keperluan yang penting dan tidak mempermainkan tangan. Maksudnya kayak apa mempermainkan tangan? Yang pertama tadi jangan duduk lama-lama tanpa keperluan yang penting dan jangan mempermainkan tangan. Maksudnya bagaimana? Main gayung. Main gayung. Mau kada begayung, Bang? Main keran. Main keran. Kurangan gawian. Ayo. Tidak memandang ke kanan dan ke kiri, tidak memandang ke langit, apalagi menjenguk kawan di higa. Jangan. Umpama WC-nya ada di sini, nyuk lo. Jangan, tidak boleh. Baca. Tidak memandang kemaluan dan tidak pula memandang kepada barang yang keluar tanpa keperluan. Nah, tanpa keperluan itu memperlu kayak apa maksudnya? Basuh. Hai. Umpama periannya keluar ke leker kah? Melatup keluarnya tup ya. Di hati kalau pindah emas. Nah, jangan memandang kemaluan, jangan memandang yang keluar, karena itu yudha'iful basar
yaitu melemahkan pandangan. Habis sudah istinja. Nah, berikutnya malam Ahad yang akan datang adab dalam berwudu. Nah, ini penting lagi nih. Mudahan bisa diamalkan insyaallah. Sedikit ilmu diamalkan jauh lebih banyak daripada banyak ilmu namun tidak bisa diamalkan. Yang bisi kitab disalawati kitabnya, disalawati jalan. Disalawati kada? Ditanggali, disalawati. Apa keistimewaannya? Keistimewaan orang yang menuliskan salawat kitab, selama tulisan itu ada, malaikat memintakan ampun untuknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah.